Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa tidak ada yang menyerang kapibara? Mereka tampaknya berteman dengan hampir semua makhluk hidup di planet ini. Tapi kenapa? Pertama, kapibara secara alami sangat tenang dan merupakan makhluk yang sangat sosial. Mereka juga herbivora, jadi tidak perlu menyerang hewan lain dan pada dasarnya berteman dengan segalanya. Dikenal suka nongkrong di sekitar kaiman tanpa diserang dan juga menunggangi punggung mereka. Atau bahkan hewan yang sangat ganas seperti jaguar dan puma terlihat bersantai dengan mereka juga. Tapi tetap saja, kenapa hewan-hewan mematikan ini tidak menyerangnya? Yah, kenyataannya, kamu sudah dibohongi. Karena sebagian besar klip yang kamu lihat tentang mereka bersantai di sekitar predator ini hanyalah karena predator itu sudah kenyang. Artinya, kapibara tidak selalu menjadi teman. Tahukah kamu ada seekor beruang yang ikut bertempur di Perang Dunia II? Semuanya bermula ketika sekelompok tentara berpapasan dengan seorang anak yang menjual bayi beruang di Timur Tengah. Menukarnya dengan anak itu demi sedikit makanan, karena mereka pikir beruang itu lucu, memberinya susu dan madu setiap hari, menemani mereka di tenda, dan bahkan menamainya Watchtek. Beruang itu tumbuh raksasa, tingginya lebih dari 1,8 meter. Mereka berencana untuk meninggalkannya, sampai mereka sadar kalau mereka sebenarnya bisa memanfaatkan beruang itu. Memutuskan untuk mendaftarkannya ke dalam pangkat militer resmi bernama prajurit Watchtek, di mana Watchtek benar-benar bekerja di garis depan bersama tentara Polandia, membantu mengangkut peluru artileri berat atau apapun yang terlalu berat, menghemat banyak tenaga. Bahkan di luar medan perang, dia membantu mendeteksi mata-mata, karena setiap kali ada yang menyelinap masuk, mereka akan ketakutan setelah melihat Watchtek. Bagaimana tiga orang biasa ini bisa kabur dari penjara paling aman di dunia? Misi pertama mereka adalah entah bagaimana caranya menembus tembok beton setebal 8 inci di dalam sel mereka. Muncul ide buat menyelundupkan barang-barang seperti sendok kantin, sikat gigi, dan bahkan motor penyedot debu buat bantu mereka menggali. Dan setiap malam ketiga orang ini mulai bekerja, perlahan mengikis tembok itu. Terkadang bahkan menggali di siang bolong saat sesuatu yang disebut jam musik berlangsung, menutupi suara galian mereka. Lalu buat menutupi jejak, mereka menutup lubang itu pakai potongan kardus yang dicat supaya warnanya sama kayak tembok. Sekarang maju sekitar 6 bulan menggali terus-menerus, mereka akhirnya berhasil menembus tembok yang mengarah ke lorong utilitas. Tapi itu belum selesai, karena mereka masih butuh bahan yang tepat buat benar-benar kabur, karena Alcatraz adalah salah satu penjara paling aman di dunia saat itu. Jadi langkah selanjutnya dalam rencana mereka adalah diam-diam memasukkan barang ke dalam tembok setiap hari, sepotong demi sepotong. Hebatnya, mereka mencuri lebih dari 50 jas hujan, banyak karet dan kayu, serta tumpukan barang bekas acak, semuanya tanpa ketahuan. Memungkinkan mereka bikin rompi pelampung, dayung, dan bahkan perahu utuh buat bantu menyeberangi perairan berbahaya di sekitar Alcatraz. Dan pada malam tanggal 11 Juni tahun 1962, setelah sekitar setengah tahun persiapan, mereka akhirnya siap. Pertama, meninggalkan kepala manusia palsu di tempat tidur masing-masing, terbuat dari kertas, sabun, dan rambut manusia asli. Ketiga pria itu kemudian merangkak melewati lubang masing-masing secara bersamaan, menutupnya kembali di belakang mereka, bertemu di lorong, masing-masing mengambil beberapa bahan, dan mulai memanjat tembok, merangkak melewati tumpukan pipa dan ventilasi, berusaha supaya nggak berisik. Akhirnya, sampai di atas, di mana mereka menyelinap lewat satu ventilasi terakhir, sampai ke atap. Selanjutnya, mereka pergi ke sisi penjara, berpegangan pada pipa saluran air, dan meluncur sampai ke tanah. Lalu dengan hati-hati, memanjat tembok raksasa yang mengelilingi penjara, dan menyelinap ke tepi pantai. Dengan cepat, sebelum penjaga melihat, mereka melempar rakit, melompat masuk, dan mulai mendayung menjauh dari penjara paling aman di dunia. Atau benarkah begitu? Karena sejak saat itu, tiga pria bernama Frank, John, dan Clarence tidak pernah terlihat lagi, baik dalam keadaan mati maupun hidup. Meninggalkan salah satu pertanyaan terbesar yang tak terjawab dalam sejarah. Apakah mereka berhasil kabur, atau mereka tenggelam di perairan sekitar Alcatraz? Ini tahapan mengerikan yang bakal kamu hadapi kalau terpilih buat bertarung di Kolosium. Pertama, penjaga Romawi bakal mendobrak pintumu dan menyeretmu paksa keluar dari rumah. Kalau kamu nggak bisa bayar utang, seorang kriminal, atau bahkan budak, kamu bisa dipilih kapan saja secara acak. Selanjutnya, mereka bakal merantaimu dan menyeretmu menyusuri jalanan, membiarkan seluruh badanmu tergores dan lecet sepanjang jalan menuju Kolosium. Mereka bakal mengarak tubuhmu melewati kerumunan orang, membiarkan warga meludahi, atau memukulmu saat kamu diseret kemana-mana. Dan akhirnya, kamu bakal dibawa ke bawah tanah Kolosium, diseret melewati lorong gelap masuk ke sel tahanan yang kosong melompong, memaksamu tinggal di sana selama berhari-hari, sambil mereka nentuin nasibmu dan mempromosikan pertarunganmu nanti. Hampir mustahil buat tidur, karena kamu bakal dengar sorakan penonton seharian dan suara orang-orang yang mati tepat di atas kepalamu. Bahkan pas malam, kamu masih dengar suara hewan buas, karena kandang mereka satu ruangan dengan para tahanan. Setelah penantian panjang, di satu hari yang acak, mereka tiba-tiba membuka kunci pintu dan menarikmu keluar. Kalau mereka kasih kamu senjata dan baju Zero,
roh, mungkin kamu jadi gladiator, melawan tahanan lain, dan punya peluang selamat paling besar. Tapi kalau mereka cuma kasih pedang kayu tumpul atau sehelai kain, hidupmu sudah tamat. Kamu menghadapi hukuman bernama Damnatio ad Bestias. Dilempar ke satu sel kecil terakhir yang gelap gulita, mendengar gemuruh penonton di sekelilingmu. Akhirnya pintu di depanmu terbuka, kamu berjalan keluar, dan melihat lebih dari 50.000 orang bersorak, menginginkan kematianmu. Penjaga Romawi bakal menaikkan platform kecil di tengah arena. Kamu dipertemukan dengan hewan apapun yang harus kamu lawan, yang sengaja mereka bikin kelaparan dan mengamuk. Kamu bisa saja mencoba melawan, tapi hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah pasrah menerima nasib.